Action, minasan konnichiwa, pau pau desu. Bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang atau akan masuk ke Jepang, atau bagi teman-teman yang baru aja masuk ke Jepang, baru jalan 1 tahun, 2 tahun, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui mengenai apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pihak perusahaan kepada teman-teman. Nah, jadi memang beberapa kali gue sering mendengar curhatan atau keluhan dari teman-teman kita, karena beberapa perusahaan dari teman-teman kita ini memberikan aturan-aturan yang tidak masuk akal dan memberatkan teman-teman kita ini. Dan sebenarnya aturan-aturan dan yang diterapkan oleh perusahaan si teman-teman kita ini sebenarnya aturan yang sebenarnya tidak masuk akal dan bisa dibilang itu satu pelanggaran. Tetapi ketika dia mengadu ke TSK, TSK-nya juga mendukung perusahaan. Nah, tentunya hal-hal seperti ini akan menjadi problem di kemudian hari kalau sekiranya teman-teman tidak tahu apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan perusahaan dan apa-apa saja yang boleh dilakukan perusahaan. Sehingga di sini gue ingin memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Sehingga nanti kalau sekiranya teman-teman menghadapi kasus dari beberapa poin-poin yang gue sampaikan ini, teman-teman bisa membela diri seperti itu. Ini satu pelanggaran loh, nggak boleh dilakukan seperti itu. Jadi teman-teman bisa bilang seperti itu ya. Karena beberapa perusahaan dia mungkin misalnya menerapkan denda, aturan-aturan yang tidak masuk akal, itu biasanya karena memanfaatkan ketidaktahuan teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman tidak tahu, semakin susah nanti teman-teman untuk membela diri. Nah, jadi ada beberapa poin yang menurut gue sangat penting dan gue akan menyampaikan semuanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu, silahkan nonton video ini sampai habis karena menurut gue ini sangat penting sekali, dan ini juga berdasarkan pengalaman teman-teman kita dan pengalaman gue sendiri juga seperti itu. Nah, jadi silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi kita orang asing yang tinggal dan bekerja di Jepang itu juga mendapatkan hak-hak yang sama seperti yang didapatkan oleh orang Jepang. Tidak hanya untuk visa magang saja, visa pekerja juga sama. Pokoknya orang-orang yang bekerja di Jepang, baik itu baito dan lain-lain, mereka juga mendapatkan hak-hak yang sama seperti yang didapatkan oleh orang Jepang. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah beberapa perusahaan itu menerapkan denda kalau misalnya teman-teman itu merusak properti atau merusak barang perusahaan secara tidak sengaja, atau misalnya perusahaan itu menerapkan denda kalau sekiranya teman-teman itu minta pindah kerja atau minta berhenti. Itu ada ya, dan itu memang sering sekali gue temui. Nah, jadi perusahaan minta denda itu memang suatu hal yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi perusahaan misalnya teman-teman udah nggak betah di perusahaan tersebut karena alasan-alasan tertentu, walaupun teman-teman punya alasan pribadi, kalau misalnya ingin pindah ya pindah saja seperti itu, dan perusahaan tidak berhak untuk memberikan denda. Nah, dalam hal lain, misalnya teman-teman itu merusak properti perusahaan karena tidak sengaja, misalnya kaca pecah atau barang kerja rusak seperti itu ya, itu kan adalah sesuatu hal yang teman-teman tidak inginkan, juga tidak sengaja. Nah, perusahaan itu tidak berhak untuk memaksa teman-teman memberikan ganti rugi. Kecuali mungkin ya, jarang sih, kecuali kalau sekiranya teman-teman itu di awal memang dibilang kalau merusak properti perusahaan nanti kena denda segini, nanti kena denda segini. Kalau misalnya ada ya perjanjian seperti itu, ya mungkin perusahaan berhak memberikan denda, tapi biasanya nggak ada sih. Nah, juga di kasus teman gue waktu itu, jadi teman gue itu dia bekerja di bidang konstruksi. Jadi waktu dia bekerja di bidang konstruksi itu masih di perusahaan yang sama ketika dia magang. Nah, hanya saja ketika magang itu memang untuk semua peralatan itu disediakan oleh perusahaan. Nah, ketika dia pindah ke TG, peralatan-peralatan untuk bekerja itu disuruh beli sendiri, seperti itu. Nah, tetapi waktu itu karena dia nggak punya uang kan, karena baru masuk Jepang, jadi semua peralatan itu diberikan oleh perusahaan. Nah, setelah beberapa tahun, ya 1 tahunan lah bekerja, dia memutuskan untuk pindah kerja. Nah, ketika dia pindah kerja, dia diminta tagihan untuk membayar peralatan-peralatan yang sudah pernah dibelikan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, si teman gue ini kaget gitu kan, loh kok tiba-tiba ada denda tagihan seperti itu, yang mana hal seperti itu tidak pernah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi si perusahaan bilang ini barang-barang perusahaan yang belikan, jadi kalau kamu berhenti kamu harus ganti rugi ini, seperti itu. Nah, sebenarnya hal seperti itu juga tidak boleh ya. Artinya kan itu adalah satu
tagihan atau denda sepihak seperti itu, yang mana teman kita ini memang tidak pernah menyepakati apapun seperti itu. Kalau memang misalnya harus bayar, harusnya kan dibilang dari awal, ini perusahaan belikan ya, nanti kamu ganti ya dengan gaji kamu, harusnya kan seperti itu. Tetapi kalau perusahaan memberikan keputusan sepihak seperti itu adalah satu pelanggaran dan tidak boleh. Jadi intinya di poin pertama ini, perusahaan itu tidak boleh memberikan denda apapun, baik itu teman-teman merusak properti perusahaan atau misalnya teman-teman itu pindah kerja keluar dari perusahaan, itu tidak boleh ya, kecuali kalau memang kesepakatannya ada di awal seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ini juga ini terjadi pada diri gue ya, yaitu adalah upah yang belum dibayarkan walaupun sudah jatuh tempo. Nah, jadi di Jepang ini kan ada kyuryobi atau hari gajian itu kan sudah ditentukan. Misalnya ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 25. Nah, perusahaan itu harus wajib memberikan atau membayarkan gaji di hari gajian tersebut seperti itu. Kalau misalnya sekiranya gaji itu telat, perusahaan itu harus memberikan laporan atau memberikan pemberitahuan kalau gaji itu telat, alasannya apa seperti itu ya. Nah, jadi perusahaan nggak boleh telat membayarkan gaji. Nah, tetapi di kasus gue, di perusahaan yang lama, itu perusahaan itu telat membayarkan gaji itu kadang bahkan sampai 2 atau 3 minggu seperti itu. Bahkan merasa kayak kerja 2 bulan, gaji 1 bulan kayak gitu loh. Karena saking telatnya pembayaran gaji. Nah, dan itu sudah terjadi berulang-ulang ya. Jadi memang itu salah satu alasan gue berhenti di perusahaan lama juga itu. Gajinya akhir-akhir sebelum gue berhenti itu agak sering telat seperti itu ya. Ya itu semua salah perusahaan juga sih gitu kan. Karena kebijakan mereka. Nah, jadi hal seperti ini tidak boleh ya. Dan waktu itu apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah waktu itu melapor ke Rodo Kijun Kantokusho. Ya, gue udah lapor waktu itu ya. Nah, jadi gaji itu hampir telat setiap bulan. Pokoknya setiap bulan gaji itu telat seperti itu. Telat seminggu, telat 2 minggu seperti itu kan. Padahal kita juga butuh kehidupan. Kita harus bayar ini, bayar itu gitu kan. Harus ngirim ke keluarga dan lain-lain. Dan itu berjalan hampir setahun seperti itu. Jadi karena gue udah nggak tahan seperti itu. Jadi gue pergi ke Rodo Kijun Kantokusho untuk melaporkan kejadian tersebut seperti itu. Dan waktu itu memang dapat penanganan ya dari Kantokusho. Yaitu dia menghubungi perusahaan seperti itu untuk mempercepat pembayaran gaji. Ya cuma sebatas itu sih, nggak ada tindakan lain seperti itu. Gue kan berharap ada tindakan lain, misalnya denda seperti itu. Karena kan ketika pembayaran gaji itu telat, perusahaan harus membayar denda. Misalnya telat 10 hari, artinya ada denda 10 hari yang harus dibayarkan, kompensasi untuk kita. Harusnya seperti itu. Tapi Rodo Kantokusho yang gue datangi itu tidak memberikan banyak solusi dan pemecahan seperti itu. Tetapi ya setelah melapor, ya telatnya agak sedikit lebih nggak telat. Jadi kalau biasanya telat 1 minggu, sekarang telatnya 3 hari seperti itu. Tetap aja telat seperti itu. Nah, jadi akhirnya gue tidak betah dan memutuskan untuk pergi dari perusahaan tersebut. Ya itu salah satu alasannya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah bekerja lebih 8 jam tapi tidak dibayar lembur. Itu ada juga ya teman-teman kita yang bekerja di Jepang. Kihong Shinjikang itu ya jam kerja pokok itu satu hari itu adalah 8 jam. Ditambah QK 1 jam artinya 9 jam ya. Tapi kan QK nggak dihitung tuh. Intinya kita itu kerja di Jepang itu satu hari itu 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam itu dihitungnya lembur seperti itu ya. Nah, jadi kadang ada perusahaan itu yang dia itu memanipulasi seperti itu. Jadi padahal teman-teman udah kerja 10 jam, 12 jam sehari tetapi tidak dihitung lemburnya, atau dihitung lemburnya tapi tidak dihitung dengan sebagaimana mestinya. Misalnya upah teman-teman 1.000, anggap aja ya 1.000. Terus kalau misalnya lembur kan ditambah 25%. Artinya kalau masuk lembur di jam ke-9, 10, 11 dan seterusnya, itu kan pembayaran jadi 1.250. Tetapi ada beberapa perusahaan itu yang tidak menghitung lembur, jadi tetap dihitung 1.000. Atau memang ada juga beberapa perusahaan yang memanipulasinya, dibikin lembur itu dibayar 1.100 seperti itu, jadi 150 yennya hilang seperti itu ada. Dan bagaimana cara teman-teman untuk mengetahui apakah teman-teman itu lemburnya dibayarkan atau tidak, yaitu adalah dengan time card. Jadi teman-teman harus cek time card teman-teman setiap akhir bulan. Jadi kalau misalnya
udah akhir bulan, udah mau time card baru, foto time cardnya seperti itu. Atau kalau yang tidak pakai sistem time card, silahkan cek jam kerjanya. Apakah jam kerjanya sudah sesuai dengan yang tertera dengan time card dan slip gaji. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan diskusikan dengan perusahaan. Kadang memang sistem pembagian jam kerja perusahaan itu beda-beda ya. Ada yang dihitung per 1 menit, ada yang dihitung per 15 menit, ada yang dihitung per 30 menit. Jadi harus tahu bagaimana sistem penghitungan jam kerja di perusahaan. Kalau di tempat gue yang lama, itu sistem pembagian jamnya itu per 30 menit. Jadi misalnya, teman-teman itu masuk jam 10, selesai jam 5, seperti itu kan. Tetapi teman-teman keluar dari perusahaan itu jam 5.20 atau jam 5.15. Itu dihitungnya jam 5 seperti itu. Jadi per 30 menit itu ada. Yang kalau per 15 menit artinya kalau misalnya teman-teman selesainya jam 5.20, berarti jamnya dimundurkan jadi jam 5.15. Ada seperti itu. Dan beberapa perusahaan ada menghitung itu per 1 menit. Jadi walaupun teman-teman jam bekerjanya 8 jam 1 menit, yang 1 menitnya dihitung, itu ada. Jadi harus tahu dulu sistem penghitungan jam kerjanya. Nanti setelah teman-teman dapat jam kerjanya sesuai dengan catatan teman-teman, nanti pastikan dengan slip gaji. Apakah yang teman-teman catat dengan slip gaji berbeda atau sama? Kalau misalnya berbeda, silahkan diskusi kepada perusahaan. Kalau sama ya udah, nggak apa-apa, no complain lah ya. Nah itu, jadi harus tahu ya, beberapa perusahaan itu memanipulasi pembayaran upah lembur. Ada. Itu juga terjadi pada salah satu teman kita. Dia itu bekerja sehari itu 12 jam, tapi gaji yang diterima 1 bulan itu cuma 12. Nah, emang tidak masuk akal sekali. Nah, jadi ya itu cara yang bisa dilakukan adalah memfoto time card. Jadi nanti kalau misalnya mau lapor ke imigrasi, ke Rodokan Tokusho, ke TSK, ada buktinya seperti itu. Jadi nggak cuma omong doang. Nah, selanjutnya ini adalah sesuatu yang sering terjadi pada Gino Jisusei umumnya, atau orang yang baru masuk Jepang karena mereka tidak tahu. Ada satu perusahaan yang mereka itu membatasi teman-teman. Misalnya, nggak boleh keluar dari lewat jam 10, nggak boleh keluar ke prefektur lain, nggak boleh pergi ke tempat teman, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu ada ya, beberapa perusahaan seperti itu ada, dan itu terjadi pada Aya ya. Aya itu dulu perusahaannya, Shacho-nya itu kalau misalnya mau kemana-mana itu harus lapor. Kalau misalnya pergi main ke prefektur lain itu harus lapor. Nggak boleh pergi ke sini, nggak boleh ke situ, tempatnya dibatasi. Itu ada ya beberapa perusahaan seperti itu, dan itu tidak boleh. Itu ada pelanggaran. Mau kemana kita pergi itu terserah, itu hak kita. Perusahaan tidak boleh membatasi kita ya. Jadi teman-teman itu harus tahu. Dan ini kebanyakan anak Gino Jisusei ini sering ya terjebak dalam hal ini. Dulu di LPK gue itu juga didoktrin kalau kita itu nggak boleh pergi dari perusahaan atau dari tempat tinggal itu sejauh 30 km katanya gitu. Nah, tetapi setelah gue baca-baca aturannya, tidak ada aturan yang membahas atau menjelaskan spesifik jarak batas kita mau pergi kemana, itu nggak ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang magang, ya mungkin kalau misalnya ingin pergi ke tempat teman, main ke prefektur lain, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang Tokutei Gino, Ichigo, Kanigo, atau Gijenkoku yang pengen main liburan ke luar negeri, itu juga nggak masalah. Itu perusahaan nggak berhak untuk membatasi teman-teman. Mungkin kalau untuk magang, untuk liburan ke luar negeri agak tidak diizinkan ya sama Kumiai-nya, karena kan masih di bawah tanggung jawab Kumiai. Tapi kalau Tokutei Gino, Ichigo, Nigo itu sudah jadi tanggung jawab sendiri seperti itu. Jadi perusahaan tidak boleh membatasi teman-teman. Mau kemana pun, mau ke sini, mau ke situ, itu nggak ada urusannya sama perusahaan. Perusahaan juga nggak harus tahu detail teman-teman itu mau kemana, sama siapa, dengan siapa, jam berapa, itu nggak perlu ya. Teman-teman itu sudah besar, bisa jaga diri sendiri. Selanjutnya yang itu adalah ya sama seperti Zanggyo tadi atau lembur tadi, ada beberapa manipulasi tentang jam kerja. Ya ini sering sekali terjadi antara teman-teman kita yang Gino Jisusei ya. Jadi kadang UMR itu upahnya itu misalnya 1.000 tapi yang dibayarkan 900 seperti itu. Kadang Zanggyo yang harusnya yang harusnya dapat Zanggyo tapi dibayarkan jam kerja pokok, itu ada. Jadi teman-teman harus hati-hati terhadap hal ini ya. Dan juga kadang Saitei Chingging misalnya atau UMR misalnya 1.000 tapi dibayar 950 seperti itu ada. Jadi teman-teman harus cari tahu, hitung betul-betul gajinya. Apalagi orang-orang yang kerjanya GQ per jam itu akan sangat mudah ya menghitungnya. Jadi perhatikan lagi apakah pembayaran teman-teman itu sesuai dengan yang diterapkan. Karena ini pelanggaran termasuk berat ya, karena ini menyangkut uang, ini bisa dituntut. Ya semua yang gue sebutkan tadi sebenarnya bisa dituntut semua sih. Terus selanjutnya adalah
Ini juga terjadi pada gue ya. Sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi ini uh, termasuk dalam hukum aturan ketenaga kerjaan. Jadi di Jepang itu sebagai orang asing, enggak orang asing aja, karyawan atau pekerja di Jepang, baik itu orang asing maupun orang Jepang, itu wajib melakukan yang namanya Kenko Shindang atau medical check up setiap tahun, dan itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi biasanya perusahaan itu setiap tahun harusnya ya menyuruh karyawannya atau menyediakan fasilitas untuk medical check up. Dulu waktu gue di hotel, selama gue 3 tahun di hotel, gue itu medical check up atau Kenko Shindang itu cuma 1 kali. Ya sebenarnya kalau gue sendiri sih nggak pengen-pengen amat seperti itu kan, nggak Kenko Shindang pun nggak masalah seperti itu. Tetapi sebenarnya itu di mata hukum itu salah ya, perusahaan tidak menerapkan atau tidak melakukan tugasnya sebagai perusahaan, yaitu adalah memberikan atau mencek kesehatan karyawannya. Dan ini juga berlaku untuk Tokutegino, Ichigo, Nigo, dan jenis pekerjaan lainnya. Jadi perusahaan itu harus melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun itu minimal 1 kali. Kalau enggak ya masuknya pelanggaran. Tapi orang Jepang sendiri pun dari yang gue dengar dari orang TSK gue ya, beberapa orang TSK kadang sudah beberapa orang Jepang itu sudah disuruh sama perusahaannya untuk Kenko Shindang, kadang mereka itu nggak mau seperti itu, ada. Gue pun juga sebenarnya nggak mau ya untuk pergi Kenko Shindang itu, ya nggak ribet seperti itu ya. Tapi tetap itu menjadi satu kewajiban bagi perusahaan. Nah ini yang selanjutnya, yaitu adalah tidak menerima kompensasi ketika luka saat mengalami kecelakaan kerja. Ya, ini ada ya. Kita itu kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, misalnya cedera, luka, terpotong misalnya seperti itu ya, itu ada biaya kompensasi ya. Misalnya teman-teman itu disuruh libur, artinya dalam jangka teman-teman libur itu teman-teman harus tetap dibayar seperti itu sesuai aturan hukum ketenagakerjaan. Misalnya 60% dari total pembayaran itu harus dibayarkan ya. Atau misalnya tidak, misalnya dia masuk rumah sakit, diangkut ambulan, harus melakukan pengobatan tapi harus bayar sendiri, kita yang bayar sendiri, itu juga tidak boleh ya, karena itu semuanya adalah tanggung jawab perusahaan. Dan ini kebanyakan terjadi di teman-teman kita yang bekerja di konstruksi ya. Di konstruksi itu kebanyakan mereka itu bekerja non prosedural, jadi sebenarnya SOP-nya itu sudah disediakan seperti itu kan, sudah dijelaskan. Misalnya kalau kita mengangkut barang yang banyak, caranya seperti ini. Kalau misalnya kita menurunkan barang, caranya seperti ini. Pokoknya ada step-step atau SOP yang harus diterapkan. Tetapi beberapa teman-teman kita yang dikonstruksi, misalnya mengangkut barang itu ya ngangkut senamama seperti itu, atau menurunkan barang itu dijatuhkan dari lantai atas ke bawah seperti itu, nanti disuruh sambut di bawah sama anak magang. Itu ada beberapa teman kita itu ada yang curhat ya, kalau tangan dia itu sampai ke seleo seperti itu ya, karena harus nyambut batangan besi dari atas seperti itu. Sebenarnya kan itu adalah pekerjaan yang tidak sesuai SOP ya, dan itu adalah satu pelanggaran. Nah, ketika sekiranya pekerjaan tersebut membuat teman-teman cedera, artinya perusahaan harus bertanggung jawab atas hal yang terjadi pada diri teman-teman, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, apapun namanya. Kalau sekiranya ada kecelakaan kerja, teman-teman itu harus dapat kompensasi. Jadi selanjutnya yaitu adalah ini beberapa teman-teman ayah sih, waktu itu ayah, perusahaan itu tidak mau memberikan UQ atau cuti berbayar. Jadi di Jepang itu ya ada yang namanya istilah cuti berbayar. Jadi kalau kita sudah bekerja selama setengah tahun di Jepang, itu nanti kita dapat cuti 10 hari. Nanti setelah bekerja 1 tahun, 1,5 tahun itu dapat lagi cuti 11 hari. Setelah 2,5 tahun dapat lagi cuti 12 hari. Jadi itu bisa diakumulasikan ya. Kadang ada orang yang menggabungin UQ-nya itu 3 tahun UQ jadi 1 bulan penuh seperti itu ada. Atau 2 tahun UQ untuk digabung jadi sekitar 2 minggu kan, 2 minggu libur seperti itu ada ya. Nah itu hal sesuatu yang wajib teman-teman dapatkan, dan gue udah pernah bahas itu di pembahasan video tentang UQ ya, atau cuti berbayar. Kalau teman-teman mau detailnya silahkan cek di video sebelumnya. Nah jadi UQ ini adalah sesuatu hal yang wajib didapatkan dan wajib diambil ya teman-teman ya. Jadi
ada beberapa perusahaan yang mereka itu tidak mau memberikan UQ. Jadi kalau misalnya UQ itu diambil, mereka merasa rugi seperti itu. Nggak boleh kamu ngambil UQ seperti itu, biar perusahaan yang menentukan. Ada juga sih yang seperti itu. Tapi kan UQ itu adalah hak setiap orang yang bekerja. Jadi kalau kita mau ambil libur, ya udah ambil libur. Tapi kan untuk ngambil UQ juga ada aturannya. Misalnya bilang dari jauh-jauh hari, misalnya 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan sebelum ngambil UQ seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman tiba-tiba sakit atau apapun yang terjadi, misalnya sedang mau berangkat ke bekerja, tiba-tiba tertabrak seperti itu kan, harus cuti seperti itu kan, itu teman-teman juga boleh ambil UQ. Jadi teman-teman walaupun libur tetap dibayar seperti itu ada. Nah, dan perusahaan itu harus memberikan UQ itu. Dan kalau sekiranya kita nggak ngambil UQ, kita wajib untuk mengambil UQ itu ya. Kalau tidak, perusahaan juga kena seperti itu. Jadi di kasus tempat perusahaan gue bekerja sekarang itu, Tenconya yang lama itu nggak ngambil UQ. Sebenarnya bukan dia tidak mau ngambil, tapi karena pekerjaan itu sibuk, untuk mengambil UQ itu nggak ada seperti itu. Karena dia diharuskan untuk datang terus setiap hari seperti itu kan. Jadi waktu untuk ngambil UQ itu nggak ada. Jadi waktu menjelang dia mau berhenti, dia disuruh ngambil semua UQ-nya seperti itu. Karena kalau nggak UQ ini nggak diambil atau cuti berbayar ini nggak diambil, perusahaan bisa kena seperti itu. Jadi kita nggak ngambil pun perusahaan kena, kita nggak dikasih pun perusahaan lebih kena seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang wajib diberikan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengenai hari kerja. Jadi dalam 1 minggu itu ketika kita bekerja di Jepang sebagai pekerja ataupun magang ataupun baito ya, 1 minggu itu kita minimal harus libur 1 kali. Harus ambil libur 1 kali. Tetapi ada juga perusahaan yang nggak ngasih libur seperti itu ada. Jadi kita itu disuruh bekerja 1 minggu full. Ya, sebagai orang asing sebenarnya nggak masalah lah ya. Semakin kita banyak bekerja, semakin banyak kita dapat uang kan, seperti itu. Maunya kan seperti itu ya. Tapi dalam aturan ketenagakerjaan kita itu dianjurkan libur 2 kali seminggu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu memang tidak masalah kalau ambil libur cuma 1 kali seminggu. Tetapi kalau sekiranya tidak ada libur dalam 1 minggu, itu adalah satu pelanggaran. Nah, di Jepang itu istilahnya itu kayak shugo gitu ya, shugo, shuroku, shuyong seperti itu. Maksudnya itu dalam 1 minggu, shu ya, dalam 1 minggu itu kerjanya 5 hari, artinya shugo seperti itu. Kalau misalnya kerjanya dalam 1 minggu itu 4 hari, ya shuyong seperti itu. Tetapi kalau misalnya shunana, itu adalah satu pelanggaran, nggak boleh. Karena sudah ditetapkan kan kalau seorang pekerja itu minimal harus libur 1 hari dalam 1 minggu. Nah, dalam keadaan gue sendiri, gue itu di minggu kemarin ya, karena saking sibuknya ya, gue bisa dibilang hampir bekerja 14 hari ya, 2 minggu full lah seperti itu. Jadi shunana gue kerja ya, shunana gue terus kerja, artinya seminggu itu gue kerja full. Nah, sebenarnya itu tidak boleh ya, dan itu melanggar aturan. Jadi gue pun sebenarnya pengen libur seperti itu, tapi karena keadaan yang memaksa untuk harus bekerja, ya nggak masalah seperti itu ya. Kalau dapat uang, why not lah seperti itu kan. Tapi itulah alasan kenapa gue akhir-akhir ini sering tidak update di YouTube seperti itu ya, karena pekerjaan yang sangat sibuk banget seperti itu ya. Jadi libur itu kadang seminggu nggak ada libur, kadang seminggu sekali gitu ya. Kalau dalam keadaan normal kayak sekarang, gue sekarang lagi libur nih, bisa bikin video. Jadi sekarang libur, besok libur, ya dapat seminggu itu libur 2 kali, ya normal lah. Dan gue pun sebagai orang yang normal ya, gue itu pengennya liburnya 2 kali seminggu seperti itu. Kalau sekali seminggu itu taihan ya teman-teman ya, karena badan tidak bisa diistirahatkan seperti itu kan. Walaupun uang yang didapatkan jadi lumayan lebih banyak seperti itu kan, karena masuknya lembur terus seperti itu. Tapi kita tentunya butuh keseimbangan dalam kehidupan. Nah, jadi minimal ketika kita bekerja di Jepang itu liburnya minimal harus 1 kali dalam seminggu ya. Terus selanjutnya ini adalah mengenai jam kerja. Balik lagi ke jam kerja ya. Ada beberapa perusahaan yang dia itu tidak transparan mengenai jam kerja ya teman-teman. Jadi kadang kita itu kayak gue bilang tadi, udah kerja 12 jam, udah kerja 10 jam seperti itu. Tetapi ketika dilihat di slip gaji, total jam kerjanya nggak segitu. Total kerjanya kurang jam kerjanya. Itu ada. Jadi beberapa perusahaan itu tidak transparan ya. Dan itu terjadi pada kasus teman gue. Dia itu
udah kerja sehari itu setiap hari kerja itu 10 sampai 12 jam, tapi saat terima gaji, ya gajinya kecil, jam kerjanya juga nggak sesuai seperti itu. Bayangkan kalau misalnya 12 jam dikali 5, dikali 4 ya, seperti itu, berarti kan dapat banyak, ada sekitar 240 jam lebih jam kerjanya. Nah, tetapi yang tertulis di situ mungkin cuma 200 seperti itu ya, artinya 40 jam lagi kan hilang. Nah, ada beberapa perusahaan yang tidak transparan mengenai hal ini. Nah, jadi ada waktu itu teman gue kan, gue suruh coba foto time card-nya seperti itu. Ketika si teman kita ini ingin mencoba memfoto time card-nya, dia tanya sama si bos perusahaan kan, kenapa kamu foto time card-nya seperti itu, dia bilang kan. Nah, tentunya teman kita ini bilang kan, dia butuh ini katanya butuh catatan untuk jam kerjanya seperti itu. Nah, setelah dia memfoto time card-nya ini, akhirnya mungkin si bosnya ini merasa takut gitu kan, takutnya nanti dikaduin atau apa-apa. Akhirnya setelah teman kita ini memfoto time card-nya, jam kerjanya itu sesuai dengan yang ada di slip gaji dan gajinya dibayarkan semestinya seperti itu. Jadi sebenarnya memfoto time card itu adalah satu hal yang paling bisa teman-teman lakukan untuk menjadikan bukti kalau sekiranya teman-teman itu mendapatkan satu pelanggaran. Nah, yang terakhir, ini yang sangat penting sekali ya. Ini sangat penting sekali. Dan ini jarang diketahui, apalagi bagi para pemagang, yaitu adalah ketika teman-teman itu hamil saat bekerja di Jepang. Kebanyakan perusahaan TSK, Kumiai, LPK gitu kan, mungkin ya dalam keadaan luar biasa adalah teman-teman kita itu yang hamil dia di Jepang seperti itu kan. Nah, biasanya ya si perusahaan nyuruh si teman kita ini buat pulang. Udah, kamu pulang, kamu hamil seperti itu ya. Ada. Itu juga terjadi pada kasus salah satu murid orang yang gue kenal lah seperti itu ya. Salah satu yang orang gue kenal. Jadi waktu itu dia magang terus tahu-tahu dia hamil seperti itu ya. Pas dia hamil itu dia ketahuan sama perusahaannya udah melahirkan. Nah, ternyata disuruh pulang seperti itu. Enggak. Sebenarnya apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam hal seperti ini? Nah, hamil itu adalah hak setiap orang. Di Jepang kan kita tidak mengenal budaya kultur seperti di Indonesia seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tiba-tiba hamil itu ya nggak seaneh di Indonesia. Jadi ya kayak gitulah. Nah, jadi ketika teman-teman hamil, baik itu magang, Tokutegino, Gijinkoku, yang pertama adalah perusahaan itu tidak boleh memecat teman-teman. Ini poin pertamanya ya, perusahaan itu tidak boleh mecat. Poin kedua yaitu adalah perusahaan tidak boleh memulangkan teman-teman. Itu poin kedua. Nanti setelah dia melahirkan, itu keputusannya ada di si yang hamil gitu. Apakah dia mau berhenti, apakah dia mau pulang. Tapi perusahaan nggak boleh memecat seperti itu. Karena kan itu satu pelanggaran seperti itu. Orang-orang yang hamil itu kan, misalnya orang hamil atau orang melahirkan dia pecat, itu sebenarnya yang salah perusahaan. Jadi kita bagi yang hamil dipecat sama perusahaan, kita bisa nuntut balik. Gue dipecat nih sama perusahaan, gue bisa lapor loh seperti itu. Sehingga perusahaan pun sebenarnya takut untuk mecat karena kan tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran. Itu kan semua adalah hak untuk semua orang ya. Dan kalau sekiranya teman-teman itu hamil terus pengen melahirkan, balik ke Indonesia untuk melahirkan, itu perusahaan juga tidak boleh memecat. Jadi nanti ketika teman-teman ingin balik lagi masuk ke perusahaan, itu perusahaan harus menerima ya. Jadi itu adalah keistimewaan orang hamil. Dia tidak bisa dipecat, dia tidak bisa dipulangkan ke negara asal. Kalau misalnya dia pulang sementara untuk melahirkan, nanti dia boleh balik lagi ke perusahaan sebelumnya. Itu boleh. Dan itu memang sudah diatur ya dalam undang-undang untuk ketenaga kerjaan. Apalagi bagi teman-teman yang cewek ya, ini harus tahu. Tapi bagaimana teman-teman yang sudah menikah? Ya, sudah menikah aturannya sama ya. Hanya saja kan lebih lebih jelas seperti itu statusnya. Dia punya suami, dia melahirkan, ya wajar seperti itu kan. Tetapi kan bagi orang yang mungkin dia datang ke Jepang sendirian, cewek seperti itu kan, tiba-tiba dia hamil kan aneh seperti itu. Kadang kan perusahaan juga mengundang teman-teman untuk datang ke perusahaannya bukan untuk hamil seperti itu ya. Nah, jadi untuk kalau sekiranya mau hamil yang by accident seperti itu, sebaiknya pikirkan lagi seperti itu, tujuan teman-teman ke Jepang mau apa. Tapi kalau misalnya sudah menikah, sudah punya suami, ya nggak masalah lah, terserah lah seperti itu kan itu kehidupan kita pribadi. Walaupun dua-duanya itu tidak ada hak perusahaan untuk ikut campur dalam hal seperti itu. Jadi perusahaan itu harusnya mendukung seperti itu ya. Kalau misalnya hamil, dia harus diberikan cuti melahirkan, harus diberikan cuti membesarkan anak dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi tidak boleh dipecat ya.
Terus juga mengenai pemecatan. Kalau sekiranya teman-teman dipecat, anggaplah pemecatannya itu karena teman-teman kinerjanya kurang bagus atau hal-hal lain lah. Misalnya perusahaan bangkrut, mau nggak mau harus mecat orang. Ya, kalau misalnya mau memecat orang, perusahaan itu harus melakukan pemberitahuan minimal mungkin itu 30 hari sebelum pemecatan. Jadi misalnya teman-teman mau dipecat nih bulan besok, artinya 1 bulan dari pemecatan harus sudah dapat surat pemecatan. Dan nanti ketika teman-teman itu dipecat, ya pastikan kalau yang dipecat itu yang diberikan itu adalah surat pemecatan, bukan surat pengunduran diri secara sukarela. Ini sering terjadi bagi teman-teman yang magang. Takutnya Gino baru masuk Jepang, ini sering terjadi. Dia tidak disukai oleh perusahaan karena kinerjanya kurang bagus. Ya sebenarnya bukan kinerja yang kurang bagus, hanya saja masalah waktu ya sampai kita bisa bekerja atau menyesuaikan diri. Tetapi karena perusahaan tidak mau menunggu, dia pecat si karyawan-karyawan yang merasa kurang bagus ini, yang dirasa kurang bagus ini. Tetapi masalahnya ketika si perusahaan memecat karyawan yang dirasa kurang bagus ini, yang diberikan itu bukan surat pemecatan, tapi surat pengunduran diri secara sukarela. Jadi si teman-teman kita ini dipaksa untuk tanda tangan. Ini bukti kalau kamu dipecat, tapi pas dibaca kok surat pengunduran diri, seperti itu. Kenapa? Biasanya perusahaan nggak mau bayar kompensasi uang pemecatan atau uang pesangon. Mereka nggak mau. Jadi disuruhlah kita seolah-olah kita yang mau berhenti dari perusahaan tersebut, padahal perusahaan yang mau memecat kita. Nah, jadi itu harus hati-hati ya. Nah, kalau sekiranya teman-teman yang ingin berhenti, ya itu kan sebenarnya nggak masalah karena keinginan kita. Tapi kalau bukan karena keinginan kita, ya artinya si perusahaan harus bayar kompensasi atas pemecatan tersebut. Jadi makanya sering dimanipulasi karena perusahaan nggak mau bayar kompensasi. Biasanya si perusahaan juga kerjasama sama Kumiai atau TSK. Ini gimana nih, orang mau kita buang nih, gimana? Oh, kasih aja surat pengunduran diri, biar suruh tanda tangan gitu, kita paksa. Ada beberapa Kumiai yang warui atau TSK yang warui, ada ya, seperti itu. Nah, jadi itu beberapa poin-poin yang sangat penting yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman itu berada di Jepang, tinggal dan bekerja di Jepang. Kenapa? Teman-teman harus tahu poin-poin ini karena supaya teman-teman itu tidak dimanfaatkan ketidaktahuan teman-teman dan teman-teman bisa bela diri kalau sekiranya ada beberapa kasus-kasus yang seperti gue sebutkan itu terjadi kepada diri teman-teman. Karena kita di Jepang, seperti yang gue bilang tadi, kita memiliki hak dan perlindungan yang sama seperti orang Jepang sebagai tenaga orang yang tinggal dan bekerja di Jepang, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.